Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Muhammad Nazil Al-Farabi. Kalian bisa panggil saya Nazil. Saya dari PJJ Informatika dari kelas CF102. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang kita diperintahkan untuk mempresentasikan hasil tugas sebelumnya. Untuk tugas sebelumnya yaitu membuat proposal, yaitu standarisasi penggunaan emoji dan bahasa visual untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi digital mahasiswa. Oke, untuk latar belakang sendiri, yang pertama ada komunikasi digital melalui WhatsApp, Telegram, dan Discord mendominasi kerja proyek mahasiswa. Karena saya sendiri mengalami gitu, jadi saya masukkan ke dalam presentasi ini, yaitu yang pertama ada WhatsApp, sering kita komunikasi secara umum, kemudian ada Telegram, rata-rata untuk Telegram ini grup gitu. Untuk Discord sendiri kita ada sering komunikasi, enaknya tuh kita bisa menampilkan wajah, bisa kita kayak Zoom gitu, cuman bisa nabung banyak kalau Discord gitu loh. Kemudian ada komunikasi berbasis teks, sering kehilangan unsur verbal atau menimbulkan ambiguitas salah tafsir dan inefisiensi. Kemudian yang ketiga ada emoji dan visual, GIF atau infografis seperti stiker juga itu menjadi stand-in untuk ekspresi wajah, intonasi, dan teks. Kadang sering teman-teman di sini yaitu membuat stiker sendiri gitu dari wajah teman-teman yang lucu, kemudian apa ya, buat bahan ejekan gitu. Pasti sering teman-teman membuat stiker hal tersebut gitu. Untuk yang keempat yaitu penelitian menunjukkan emoji dapat memperjelas maksud peran, memperkuat emosi dan meningkatkan kedekatan. Yang kelima, namun interpretasi emoji sering subjektif, berbeda lintas platform dan budaya, yaitu perlunya pedoman standar. Karena saya sendiri pun mengalami apabila kita beda platform aplikasi, sering eh, maksud dari emoji tersebut berbeda gitu. Kan, makanya kita perlu standarisasi dalam emoji biar maksud kita tuh di platform manapun itu masih sama, biar tidak ada kesalahpahaman. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola penggunaan emoji yang paling sering menimbulkan misinterpretasi dalam kolaborasi digital mahasiswa. Yang kedua, emoji apa saja yang efektif dan dapat distandarisasi untuk fungsi komunikasi tertentu. Yang ketiga, bagaimana merancang pedoman komunikasi visual efektif atau PKVE yang praktis dan mudah diterapkan. Untuk tujuan sendiri, yang pertama itu ada tujuan utama, yaitu mengembangkan pedoman komunikasi visual efektif atau PKVE untuk kolaborasi digital mahasiswa. Kemudian ada tujuan khusus, yang pertama menjelaskan pentingnya standarisasi emoji dan visual, yang kedua memberikan rekomendasi penerapan, dan ketiga meningkatkan efektivitas komunikasi digital. Tentu dalam tujuan ini saya berharap teman-teman juga memahami pentingnya standarisasi dalam emoji. Karena dalam beda platform seperti yang saya bilang tadi itu beda maksud gitu. Untuk tinjauan pustaka, untuk CMC Computer Mediated Communication atau komunikasi teks diperkuat visual. Kemudian ada emoji sebagai penanda semiotik gesture, ada signifier atau bentuk emoji, kemudian ada signified makna yang dipahami. Sebelumnya ada penelitian terdahulu yang menjelaskan perihal tentang emoji dan visual. Yang pertama ada emoji mengurangi ambiguitas dan mempertegas emosi. Ada Bakhtiar dari tahun 2022. Yang kedua ada emoji meningkatkan kehangatan dan tetap profesional. Yaitu ada Bagaskara dan Putri tahun 2023. Yang ketiga ada visual infografis, screenshot, diagram. Itu membantu menyamakan persepsi tim, yaitu Liputan 6 tahun 2025. Untuk konsep emoji dan visual, yang pertama ada emoji. Emoji adalah simbol ekspresi digital. Tentu sering teman-teman apabila sedang saat mengirim chat gitu kan, pasti di bawahnya sering ditambahkan untuk emot gitu. Nah itu kalau saya sendiri menganggapnya sebagai perwakilan ekspresi kita pada saat itu.
Kemudian ada bahasa visual, ada ikon, diagram, dan infografis. Untuk fungsi emoji yaitu sebagai mempercepat pemahaman, penambahan nuansa, ekspresi, dan maksud suasana tersebut. Adapun manfaat emoji yang pertama yaitu memperjelas emosi seperti saat kita sedang berdiskusi ataupun sekedar komunikasi kepada teman, kerabat, keluarga, ataupun pada atasan tempat kerja gitu. Yang kedua ada memperkuat pesan singkat. Sering teman-teman pasti ya ada kirim pesan singkat kepada lawan bicara gitu, dan bahkan apa ya, kita nggak ngirim pesan chat pun kita kirim emot saja, lawan bicara kita tuh sudah paham apa yang dimaksud oleh kita. Kemudian ada meningkatkan engagement, yaitu seperti ada teman-teman nih yang ngirim chat, itu teman bisa meninggalkan like ataupun emot, komentar juga itu juga bisa. Kenapa nih pentingnya standarisasi dalam berkomunikasi? Yaitu yang pertama ada menyatukan pemahaman simbol, yaitu seperti tadi, seperti emot like, itu sering kita artikan sebagai approve atau setuju kepada teman, kepada atasan kita gitu. Kemudian ada membuat komunikasi lebih profesional. Yang ketiga ada mewujudkan integritas dan platform kampus. Nah, ini ada contoh emoji standar. Yang pertama ada emot like, yaitu sebagai persetujuan. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya. Ada ikon tanda tanya sebagai pertanyaan. Ada ikon checklist sebagai setuju ataupun tugas selesai. Yang kedua ada recycle atau revisi ataupun ulang. Nah, contoh-contoh standar seperti ini saya harapkan bisa jadi standar bagi kita dalam berkomunikasi di beda platform gitu, agar nantinya kita tidak miskomunikasi. Walaupun maksud tujuan sama, sering kita ada kayak beberapa orang beda arti gitu loh. Nah, berharap untuk standarisasi ini bisa menjadi wadah untuk kita agar lebih paham tentang emoji, walaupun kita beda platform. Nah, ini ada contoh studi kasus. Yang pertama yaitu kelompok berdiskusi online dengan standar emoji. Nah, apabila kita sedang belajar kelompok ini, kemudian kita tidak bisa facecam, sering teman-teman memberikan emoji ketawa, emoji nangis, like, ataupun hati. Nah, itu membuat kita bisa menggambarkan nih suasana kita sedang saat berdiskusi tersebut. Kemudian ada hasil komunikasi tepat dan minim miskomunikasi. Seperti saya bilang, untuk emoji ini sebagai perwakilan ekspresi kita. Gitu. Nah, ini akan menjadikan mahasiswa menjadi lebih aktif. Kemudian ada penutup. Untuk emoji dan visual adalah alat komunikasi penting. Kemudian ada standarisasi bisa meningkatkan efektivitas kolaborasi. Dan diharapkan emoji dan visual bisa dijadikan standarisasi bersama dalam komunikasi digital. Nah, dengan presentasinya saya saat ini diharapkan bagi teman-teman kita harus mempunyai standarisasi dalam komunikasi, yaitu emoji gitu. Ya, seperti saya bilang, yaitu ada emoji like seperti setuju atau approve itu, semoga teman-teman bisa memahaminya agar kita komunikasi lebih mudah dan cepat untuk dipahami gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah nonton untuk video presentasi saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun isi presentasi yang kurang menarik. Terima kasih, see you.